Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalian harus juga berusaha menjaga kesehatan dan mengikuti protokol dari pemerintah. Oke? Nah, tanpa basa-basi lebih lama lagi, jadi saya langsung ke inti ya. Jadi intinya saya mau membahas seputar alat terpuji. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengarkan apa itu alat terpuji. Namun kalian pasti jarang melakukan alat terpuji, atau bahkan kalian belum mengerti apa saja sih alat terpuji itu dan untuk apa sih alat terpuji itu. Nah, maka dari itu kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi agar kalian lebih baik melakukan alat terpuji. Jadi alat terpuji itu ada 4. Yang pertama adalah husnudzon, yang kedua tawadu, yang ketiga adalah tasamu, dan yang keempat adalah ta'awun. Oke, saya akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu husnudzon. Nah, husnudzon ini berasal dari kata bahasa Arab, dari kata husnu dan zon, yaitu artinya husnu berarti baik, sedangkan zon berarti prasangka atau dugaan. Jadi secara istilah, husnudzon berarti pikiran positif terhadap orang lain, bahwasanya orang lain itu juga mempunyai kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain juga. Dan Allah telah menciptakan manusia itu dengan rahmat dan karunia-Nya itu berbeda-beda. Pasti semua manusia itu memiliki kemanfaatan dan kebaikan masing-masing. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanasul fatla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, bagaimana? Kalian sudah mendengarkan surat Al-Baqarah ayat 237? Itu Allah telah melarang kita untuk melupakan kebaikan setiap manusia, karena pasti setiap manusia itu memiliki manfaat dan kebaikannya masing-masing. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Hujurat ayat 12. Nah, sudah jelas kan ayat barusan bahwasanya Allah benar-benar menegaskan untuk manusia agar selalu berbuat husnudzon dan tidak berbuat suudzon. Jadi husnudzon itu sangat baik ya untuk hidup kita. Nah, selanjutnya kita ke hukum husnudzon. Nah, hukum husnudzon itu ada 3. Yang pertama adalah wajib. Nah, wajib ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah telah memberi kita rahmat dan karunia, Allah telah memberi kita rezeki yang sangat berlimpah. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu mempunyai sifat maha pengasih lagi maha penyayang dan juga maha bijaksana. Jadi apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus menerimanya dan banyak-banyak mengambil hikmahnya. Yang selanjutnya adalah kepada Rasul. Nah, Rasul yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti saat ini. Dan beliau melakukan hal seperti itu tanpa minta balasan dari manusia. Maka dari itu kita harus selalu berhusnudzon kepada para Rasul. Nah, yang kedua hukumnya adalah mandub atau sunnah, yaitu kepada saudara-saudara kita sesama muslim, karena kita terikat dengan iman dan perjuangan kebaikan dunia akhirat. Dan selanjutnya adalah hukumnya jaiz atau boleh, yaitu kepada masyarakat umum, karena sejatinya manusia itu memiliki kebaikan dan kemanfaatan masing-masing. Nah, apa saja sih contoh dari perilaku terpuji husnudzon ini? Nah, jadi yang pertama adalah ta'aruf. Nah, ta'aruf itu perkenalan.
Nah, jadi mau memperkenalkan diri kepada orang lain dan tidak bersikap diskriminatif. Nah, hal ini sudah sering kita lakukan kan? Yang kedua adalah mau melaksanakan kerjasama atau gotong royong. Jadi mau membantu saudara, membantu tetangga, dan membantu orang lain di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah mau memberikan kepercayaan kepada orang lain pada bidang-bidang tertentu. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Misalnya kita mau meminta bantu kepada orang lain untuk membenarkan keran bocor misalnya, sedangkan kita tidak bisa membenarkannya. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dalam permintaan bantuan tersebut akan terjalin silaturahim antara keduanya. Yang selanjutnya adalah mau memotivasi orang lain. Jadi mau memberikan dorongan terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan moral. Yang selanjutnya adalah mau dikritik atau mau diberikan masukan kepada orang lain. Jadi jadikanlah kritik atau saran orang lain itu sebagai motivasi bagi hidup kita. Nah, itu semua adalah contoh. Nah, selanjutnya kita ke hikmah. Nah, jadi untuk apa sih kita harus berbuat husnudzon? Apa saja sih hikmahnya? Nah, jadi hikmahnya itu banyak sekali. Yang pertama adalah dapat menenangkan hati atau menenteramkan hati. Jadi seseorang yang berhusnudzon itu hatinya akan tenang karena dia jauh dari sifat, dari perilaku marah, dari dengki, dari dendam kepada orang. Jadi hatinya akan tenang karena tidak mempunyai sifat benci terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah memudahkan koordinasi. Jadi apabila kita membutuhkan bantuan orang lain, maka orang lain akan mudah membantu kita, atau bahkan orang lain akan membantu kita secara sukarela. Yang selanjutnya adalah mampu memberikan dorongan bagi perkembangan hidup orang lain. Nah, karena tadi contohnya seseorang yang husnudzon itu mampu memberikan motivasi kepada orang lain, maka hikmahnya akan memberikan motivasi bagi perkembangan hidup orang lain. Nah, selanjutnya adalah memudahkan komunikasi. Jadi seseorang yang husnudzon itu mudah diterima oleh masyarakat. Jadi apabila dia mau berkomunikasi kepada orang lain, maka orang lain akan mudah menerima orang yang suka berhusnudzon tersebut. Dan selanjutnya adalah diberi kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, lalu bagaimana sih Kak cara menerapkan perilaku husnudzon ini? Nah, caranya yaitu yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah tidak mudah percaya dengan rumor-rumor atau desas-desus yang tidak jelas sumbernya, atau tidak mudah percaya dari berita-berita yang hoax. Jadi kalian itu harus berhati-hati dengan berita-berita tersebut. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kalian itu mudah berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman, dan orang lain. Sehingga dengan terjalinnya komunikasi akan terjalin kekeluargaan dan akan mencegah suatu desas-desus yang tidak baik terhadap diri kita. Nah, jadi itu semua adalah alam terpuji husnudzon. Dan kita ke alam terpuji selanjutnya, yaitu adalah tawadu. Nah, jadi tawadu ini juga berasal dari kata bahasa Arab, dari kata wado'a yada'u yang berarti meletakkan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Jadi secara istilah, tawadu berarti perilaku atau sikap seseorang yang menunjukkan kerendah hatian, tidak sombong, tidak tinggi hati, dan juga tidak mudah tersinggung. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
Nah, jadi seseorang yang memiliki sifat tawadu ini sangat baik ya. Jadi kita harus memiliki sifat tawadu. Karena seseorang yang mempunyai sifat tawadu ini adalah seseorang yang merasa bahwa apa yang dia miliki, harta, tahta, dan jabatan, dia tidak merasa bahwa itu adalah dari hasilnya. Dia merasa bahwa itu semua adalah dari rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bersifat tawadu, dia adalah seseorang yang tenang dan benar-benar menjauhi sifat sombong atau takabur. Nah, jadi kita harus mempunyai sifat tawadu ya kawan-kawan. Karena apa? Karena kita harus mempunyai rasa rendah hati. Karena emang benar, kita adalah manusia, kita hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepatutnya kita mempunyai sifat yang rendah hati, karena kita hanya tinggal di tanah, di bumi Allah. Nah, selanjutnya itu adalah kepada siapa sih kita harus berperilaku tawadu? Nah, jadi yang paling utama itu kita harus berperilaku tawadu itu kepada kedua orang tua kita. Nah, bentuk tawadu kepada kedua orang tua kita itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita telah merawat kita. Yang kedua adalah kepada saudara kita sesama muslim. Yang ketiga kepada pergaulan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berperilaku tawadu. Yang selanjutnya seperti apa sih bentuk-bentuk tawadu itu? Nah, jadi bentuk-bentuk atau contoh dari perilaku tawadu itu seperti yang pertama, menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi ilmunya. Yang kedua adalah menyayangi orang yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Yang ketiga adalah bersedia mengalah demi kepentingan umum, jadi tidak bersifat egois. Yang selanjutnya adalah santun dalam berbicara. Yang selanjutnya adalah dia seseorang yang bersifat tawadu itu tidak suka apabila dia disanjung atau dipuji-puji. Lalu untuk apa sih kita harus bersikap tawadu? Nah, jadi tawadu ini juga memiliki hikmah-hikmah yang baik ya untuk kita. Yaitu yang pertama adalah dapat mengundang simpatik atau orang lain itu akan senang berteman dengan kita. Seseorang yang tawadu itu tidak mempunyai rasa iri, rasa tinggi hati, rasa sombong, dan tidak mudah tersinggung. Jadi orang lain senang berteman dengan dia. Yang kedua adalah mudah dibantu oleh orang lain. Dia akan mudah untuk dibantu oleh orang lain, atau bahkan orang lain secara sukarela membantu dia tanpa dia mintai bantu. Yang ketiga adalah akan mempererat tali silaturahim. Yang selanjutnya adalah dia akan mendapat penghormatan atau kedudukan tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wah, baik sekali ya hikmahnya pada hidup kita. Maka dari itu kita harus memiliki perilaku tawadu. Nah, untuk memiliki perilaku tawadu ini, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, membiasakan diri tidak menampakkan kelebihan kita. Yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain atau kelebihan orang lain dan tidak meremehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rizky Munadiroh, akan menjelaskan pembahasan akhlak terpuji yang tadinya sudah dijelaskan oleh saudari Dini Amalia Sufi. Akhlak terpuji di sini terbagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak terpuji mengenai tasamu. Jadi, kata tasamu ini berasal dari bahasa Arab, yang secara bahasa artinya murah hati, lapang hati. Adapun pengertian tasamu sendiri adalah sikap atau perbuatan melapang dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik berpendapat, keyakinan, dan agama. Dalam tasamuh ini terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Jadi, tasamuh ini sangat perlu, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk. Heterogen dalam kutip berbeda, misalnya seperti perbedaan dalam masyarakat mulai dari suku bangsa, agama, adat istiadat, ras,
yang mencirikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki struktur bercorak majemuk. Seberapa pentingkah tasamuh itu? Tasamuh itu sangat penting. Berikut dalil perintah bertasamuh tentang Islam sangat menghargai jalan berpikir seseorang, sebagaimana ditegaskan pada surat Ali Imran ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtada wa in tawallaw fa innaka 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi, itu tadi dalil yang memerintahkan tasamuh. Berikutnya saya akan memaparkan bentuk-bentuk dari tasamuh, yakni yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Seperti ayat berikut, La ikraha fid dini, qad tabayyana rusdi minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan dan kepentingan. Jadi, kita diharuskan bermusyawarah yang dimana mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, menghormati, menghargai perbedaan. Misalnya, jika berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, harus sopan, lemah lembut. Dan juga diterapkan pula jika berbicara kepada sesama kita. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh, yakni yang pertama, tidak menghargai hak orang lain walaupun terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Misalnya, seseorang karena faktor tertentu berkemauan untuk menanam pohon di kebunnya. Hal ini menunjukkan kelapangan dan kebesaran jiwa di mana seseorang memahami kebutuhan tetangganya. Dan yang terakhir, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan kewajiban menurut keyakinan walaupun terdapat perbedaan. Berikut sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghentikan acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Jadi, utamakan sholat ya. Yang kedua, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Jadi, tolong hormatilah orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari raya. Yang keempat, memberi waktu libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Jadi, apapun itu, bangkitkanlah rasa hormat terhadap orang lain. Adapun beberapa membiasakan diri berlaku tasamuh. Untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh perlu melakukan antara lain. Yang pertama, memahami jalan pikir orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagaimana kita juga senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan, dan kepentingan. Dan yang terakhir, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri. Kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan akhlak yang baik, pasti ada hikmahnya tersendiri. Berikut hikmah dari berperilaku tasamuh.
Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Dan yang terakhir, jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Materi ta'awun. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Bentuk tolong-menolong itu dalam kebaikan. Dalam bahasa sosiologi, manusia itu disebut zone politik zone. Artinya, keberadaan manusia itu harus dengan adanya orang lain. Maksudnya, manusia itu sangat membutuhkan adanya orang lain untuk kehidupannya. Maka salah satu bahasan akhlak mulia adalah ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Dalam Al-Quran, terdapat surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Nah, tolong menolong ditujukan kepada semua manusia, tidak harus dengan sesama muslim saja. Dalam seluruh aspek kehidupan, namun jika dengan non-muslim harus dibatasi. Tidak ada kerjasama tolong menolong dalam hal akidah dan ibadah. Bentuk ta'awun. Pertama, menyadari bahwa sikap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. 2. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. 3. Membiasakan melihat potensi diri, baik secara konseptual dan material, sebagai bahan mewujudkan kebersamaan, bentuk amalan yang membuktikan seseorang mengamalkan sikap ta'awun. Oke, terima kasih. Sekian. Jadi, dapat ditarik benang merah dari pembahasan di atas bahwa akhlak terpuji sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Jadi, mari teman-temanku semua untuk meningkatkan akhlak terpuji supaya hidup akan lebih mulia. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.